Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yusyriku khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusyriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama-tama tentu kita sama-sama hormati bersama Pak Ketua, mungkin sebentar lagi menjadi rektor. Namanya, karena dulu seingat saya ini sudah menjadi institut di Jalan Seram. Kemudian sekarang menjadi berubah jadi sekolah. Ini sebelum menyapa ke yang lain, saya ingin bernostalgia dulu. Jadi Pak Ketua ini sebelumnya dosen kami, sekaligus pembimbing kami dulu. Ketika saya di tahun 2007, beliau ini menjadi dosen di Universitas Pendidikan Islam, Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya terus terang saja tidak menduga, karena saya hadir ke sini baru kali ini. Ternyata di sini hadir guru saya. Jadi rasanya kehadiran saya ke sini Pak Ketua, jadi tidak perlu harus ini, sebetulnya ada semacam pembinaan kalau saya pikir, sebab ya bukunya saja ini sudah ahli di bidangnya. Beliau ini pakar di bidang pendidikan, termasuk di manajemen pendidikan juga. Namun demikian, mungkin kita tentu nanti ada beberapa hal yang memang harus disampaikan dari kami, dari Kopertais, khususnya mungkin ke lembaga-lembaga penyelenggara di PTKIS, Kopertais Sungai Dua Jawa Barat. Kita akan sharing juga yang sama-sama kita bersama. Ada Pak Ketua BPH, Pak Kolonel Nasir, terima kasih Pak Kolonel. Demikian juga mungkin Pak Wakil Ketua, juga saya sampaikan Pak Ketua, jadi kagetnya berkali-kali sebelum saya. Jadi saya sebetulnya berasa berada di UIN juga. Begitu saya ketemu, masuk juga ini ada senior saya, ada Pak Randy, ada Bu Dr. Deda, saya selalu panggilnya Teteh. Beliau dulu pejabat di SPI. Kemudian ini juga senior kami, Masya Allah. Terima kasih pokoknya semuanya, para wakil ketua, para LPM, tentunya Pak LPM, Pak SPI, LPM, kemudian para ketua prodi, para dosen semuanya yang tentunya juga saya hormati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sebelum menyampaikan beberapa hal yang tentu nanti menjadi tugas kita yang harus disampaikan untuk PTKIS. Izinkan Pak Ketua, saya di sini hadir ditugasi oleh Pak Koordinator, ini bertiga, didampingi oleh para milenial, yang tentunya satu ya di staffing juga yang menjaga sebagai Bapak sekalian. Tentu pertama-tama mari sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini dan mudah-mudahannya saya tentu bisa bersilaturahim langsung, khusus mungkin di sini ke perguruan tinggi STA
PTKI Siliwangi yang mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya Bapak sekalian, kehadiran kami yang ditugasi oleh Pak Koordinator ini sesungguhnya sudah menjadi kegiatan rutinitas dari Kopertais. Dan bagi saya secara pribadi, Pak Ketua, ini menjadi tahun pertama saya ditugaskan oleh Pak Koordinator untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Karena ini terus terang saya baru setahun menjabat di Kopertais. Karena itu mudah-mudahan kehadiran kami di sini tentunya bisa sekaligus bersilaturahim dengan para pengelola yang ada di STAI Siliwangi. Tentunya Bapak sekalian, tugas yang kami laksanakan ini sesuai dengan apa yang menjadi amanah yang diminta oleh Pak Dirjen Medis melalui keputusan Dirjennya bahwa Kopertais memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan beberapa hal. Artinya melaksanakan baik itu pembinaan, demikian juga pengawasan, juga peningkatan mutu dan pemberdayaan. Jadi ada 4 ketua. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami ada di sini lebih pada bagaimana menyampaikan ataupun melihat langsung pada penyelenggaraan PTKIS, tentunya dalam rangka pengawasan sekaligus juga mungkin pembinaan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, bahwa PTKIS tentunya terutama dihadapkan pada peraturan yang sekarang mulai diberlakukan. Jadi PTKIS ini ke depan ini tentunya mendapatkan semacam tantangan yang cukup berat dalam pandangan kami. Mengapa disebutkan berat? Tentu ini kalau kita lihat di beberapa yang artinya regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, terutama oleh Kemendikbud, tentunya bagaimana PTKIS ini harus menyiapkan sedemikian rupa, artinya harus merekonstruksi ulang bagaimana di dalam persiapan untuk penyelenggaraan pendidikan tingginya, terutama di masing-masing PTKIS. Nah, karena itu Bapak sekalian, jadi sesuai juga yang diamanati oleh Bu Wakor, bahwa paling tidak untuk Monek tahun ini kita ingin mencoba melihat bagaimana PTKIS itu sendiri sudah melaksanakan atau katakanlah tadi persiapan untuk akreditasi dan sebagainya. Perangkat akreditasi yang tentunya harus disiapkan. Karena Bapak sekalian, ini kalau ada fokus mungkin kami akan sampaikan, ada beberapa peraturan yang tentunya ini tadi yang dulu masih mengacu kepada katakanlah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian juga ada Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi perguruan tinggi. Nah, demikian juga ada Permendikbud nomor 56 tahun 2022. Nah, ternyata ini sekarang ada diberlakukan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan. Nah,
Karena itu Permendikbud ini implikasinya sangat luas. Artinya implikasi dalam penyelenggarannya juga cukup cukup istilah itu signifikan di dalam bagaimana menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, di sini disebutkan di dalam Permendikbud nomor 53 2023 ini bahwa sistem penjaminan mutu yang pertama dulu mungkin standar nasional Dikti itu kewenangannya oleh kementerian. Tetapi sekarang di Permendikbud itu bahwa standar Dikti ini itu dikelola oleh pendidikan tinggi sendiri. Kewenangannya berada di pendidikan tinggi. Ini menurut Permendikbud 53 yang pertama. Kemudian juga pedoman implementasi kewenangannya, artinya implementasi yang dimaksud sistem penjaminan internal sekarang juga diberikan kewenangan penuh kepada perguruan tinggi. Demikian juga Pendikti ini tentu juga akan disesuaikan secara berkala dan juga berkelanjutan. Termasuk juga di sini bagaimana sistem dalam katakanlah operasional dari sistem SPMP-nya juga ini kewenangannya ada di BANPT dan LAM. Jadi nanti sistem penjaminan mutu eksternal itu diminta oleh BANPT, demikian juga oleh LAM. Nah, ini salah satu implikasi yang lagi dari Permendikbud. Kemudian Bapak sekalian, di dalam perguruan tinggi juga di sini ini menjadi kewajiban perguruan tinggi, bukan kewajiban perorangan dosen pada porsi yang sama. Ini dilihat di pasal 1 di ayat 3 bisa dilihat. Kemudian juga perguruan tinggi ini menetapkan fokus dharma dalam misinya. Ini ada di pasal 4. Kemudian termasuk mutu pendidikan tinggi dirancang dan dicapai oleh perguruan tinggi sesuai fokus dharma perguruan tinggi. Ini salah satu sekali lagi yang artinya harus disikapi dan diadaptasi oleh perguruan tinggi. Kemudian Bapak sekalian, di sini perguruan tinggi juga bagaimana bisa menyesuaikan dengan tentunya tadi tingkat mutunya, artinya SNPT-nya itu disesuaikan dengan tingkat mutunya, kemudian juga keluasan substansi, kemudian visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan. Nah, ini yang artinya yang tentunya harus disiapkan oleh PT KIPES. Dari sekian banyak ini sebetulnya kami akan langsung pada bagaimana sistem akreditasi, di mana dalam sistem akreditasi peraturan yang terbaru dari BANPT ini, Bapak sekalian, nomor 5 tahun 2024. Di sini ada semacam untuk perpanjangan status terakreditasi itu tentu melalui mekanisme otomasi. Jadi kalau dulu mungkin dalam proses akreditasi itu harus menyiapkan segala sesuatunya dan juga ada proses macam AR, ada asesor dan sebagainya. Tetapi menurut Permendikbud yang sekarang itu, ini berlaku dalam perpanjangan akreditasi itu melalui mekanisme otomasi. Dan tentu nanti ada instrumen khusus pemutu yang dimaksud. Pemutu itu yang dimaksud pemantauan dan evaluasi
evaluasi mutu perguruan tinggi. Itu ini. Nah, tentunya nanti ada instrumen yang tentu harus disiapkan oleh perguruan tinggi. Artinya yang menjadi parameter atau ukuran dalam bagaimana bahwa perguruan tinggi itu bisa secara otomatis dalam perpanjangan akreditasi. Sehingga di sini ada beberapa poin yang tentunya harus disiapkan dan tentu itu nanti bisa dinyatakan lolos atau diberikan semacam perpanjangan kalau memenuhi syarat. Nah, di sini ada 12, 13 poin, 14 sampai 15. Ini terutama ini LPM yang harus betul-betul diperhatikan. Ini bagi PTKS yang statusnya institut, demikian juga sekolah tinggi. Yang pertama, Bapak sekalian, indikator dalam pemilu itu rata presentasi penurunan mahasiswa baru. Ini yang kemudian nanti artinya akan disebut lolos, baik S1, D4 ataupun D3 dalam 5 tahun terakhir. Bagi perguruan tinggi STA, katakanlah ini sekolah tinggi, ini kurang lebih 30%. Ya, artinya presentasi penurunan mahasiswa barunya per tahun. Jadi kalau katakanlah melebihi dari 30%, itu secara otomatis dari pemantauan itu artinya akan diberi tanda merah. Tentu ini menjadi salah satu yang mengurangi yang secara otomatis nanti dalam perpanjangan tes itu menjadi tidak lolos dan masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, ini semua program studi yang aktif itu, ya, artinya ini ada 5 prodi, Pak Ketua. Ini harus memiliki dosen home base. Tentunya semua kan sudah ada NIDEN ya, ada yang NIDK. Nah, tentunya memenuhi kualifikasi itu sesuai dengan regulasi misalnya. Nah, saya ingin langsung aja karena ini tadi PTS sekolah tinggi, nah yang dengan universitas dengan institut itu berbeda. Syarat lolos untuk perpanjangan secara otomatis ini itu kurang lebih 5 setiap program studi. Ya. Jadi dosennya itu tentu harus ada 5. Minimal. Ya, minimal. Tapi kalau itu kurang, ya sekali lagi ini berarti secara otomatis akan menjadi catatan merah misalnya di aplikasi. Nah, sekarang tinggal nanti dicek oleh PTKS masing-masing, artinya termasuk oleh STAI Siliwangi ini berapa dosen home base di masing-masing prodi tadi. Kemudian Bapak sekalian, yang ketiga ini keterlibatan dosen tidak tetap. Kalau tadi yang dianggap dosen tetap yang ada di home base, ini yang tidak tetapnya. Yang tidak tetap untuk sekolah tinggi itu kurang lebih 40%. Jadi itu harus terlibat. Artinya memang dosen disebutkan status sebagai dosen tetap itu jangan melebihi dari 40%. Bahkan kalau di BAN PT atau di katakanlah
eh, apa akreditasi yang 9 standar ataupun juga di 7 standar dulu sekarang dilakukan sama, ya semakin kecil ya semakin bagus apa namanya poinnya, poin nilai untuk akreditasi. Tapi paling tidak boleh melebihi daripada 40%. Selanjutnya ini jumlah mahasiswa aktif. Maka masing-masing ketua prodi tinggal menghitung jumlah mahasiswa aktif baik sarjana maupun diploma itu dibagi jumlah dosen tetap saat tahun studinya ya, kecuali yang non PJJ, maksudnya yang bukan PJJ. Di sini disebutkan syarat lolos untuk otomatiknya itu adalah sama kurang lebih 40%. 40 di sini jumlah mahasiswa aktif. Pak, kalau ini lebih berapa? Rata-rata prodi berapa? Tahun ini aja Pak, tahun ini berapa? Tahun ini 159. Satu prodi? Satu prodi itu yang paling banyak di 60 ya. Alhamdulillah. 70. Prodi-prodi yang lain jadi tidak merata. Tidak merata ya Pak. Sebab ini ketentuan berdasarkan apa? Perban ini, ban PT ini itu kurang lebih 40. Jadi harus minimal mungkin setiap prodi mengejar jumlah mahasiswa 40 orang harus masuk ke dalam. Karena memang ini nanti ini kan disinkronkannya dengan PDD. Jadi tidak bisa lagi dibohongin karena nanti akan mengambil datanya dari PDD. Jadi 40. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, rata presentasi penurunan lulusan. Nah, ini juga menjadi salah satu parameter atau indikator dalam penilaian pemantauan dan evaluasi perguruan tinggi. Rata presentasi penurunan lulusan itu untuk sekolah tinggi itu kurang lebih 30%. Jadi harus jangan kurang daripada 30%. 30%. Bahkan kalau kalau naik ya itu malah lebih membahayakan. Begitu. Makanya ini betul-betul Pak harus digenjot ini. Jangan sampai ini kan hampir kebanyakan sudah masuk tapi di tengah perjalanan banyak yang keluar, atau mungkin begitu mau menyelesaikan dia banyak. Tapi kalau cuti masih mending Pak. Ini kalau sudah mereka out, katakanlah keluar tanpa jelas, tanpa status yang jelas. Nah ini akan jadi membahayakan karena nanti akan terlihat di PDD. Kemudian selanjutnya, nah poin 6 Bapak Ibu sekalian, semua program studi aktif ini terakreditasi. Alhamdulillah mungkin ya di prodi ini semua sudah terakreditasi. Rata-rata Pak Us B, C, B, B-nya berapa? 100. Ya paling tidak sudah terakreditasi. Sebab di sini yang 100%. Di sini sebutkan untuk seluruh baik itu universitas maupun juga sekolah tinggi ya 100% semuanya harus sudah terakreditasi. Tentunya status akreditasi ini akan ke depan berdasarkan Permendikbud 53 ini kan menjadi berubah. Kalau dulu mungkin masih disebut secara kualitatif ya, ada yang baik kan, ada yang baik sekali, kemudian juga ada yang unggul.
sekarang berdasarkan benefit ini, pokoknya nanti statusnya itu terakreditasi, tidak terakreditasi, itu aja. Dan kalau misalkan nanti ada mau perubahan peringkat, baru unggul itu. Baik untuk prodi, PS ya program studi maupun untuk institusi. Jadi hanya 3 mungkin yang intinya. Akreditasi, tidak terakreditasi, dan unggul. Tidak lagi disebutkan baik sekali. Kalau unggul masih tetap. Atau dulu mungkin A, B, C dan demikian. Gitu. Nah, saya kira itu program studi yang artinya harus aktif semuanya. Kemudian selanjutnya ini Pak, jumlah guru besar. Nah, ini juga menjadi salah satu indikatornya Pak. Jumlah guru besar ini sekurang-kurangnya 2 orang per program. Kalau ini doktor ya, kalau di sini doktor. Sini kan belum ada doktoral ya, belum ada. Di sini sebutkan untuk program doktoral. Nah, ini kurang lebih ada 2 kali, ada 2 untuk khusus prodi S3. Gitu. Tapi kalau untuk kalau untuk jenjang S1 untuk terutama S1 ini saya kira tidak menjadi ukuran adanya guru besar. Kemudian tetapi di sini baik S1, S2 demikian juga ada untuk S3, prodi yang artinya jenjangnya S1, S2, S3, presentasi dosen tetapnya itu memiliki jabatan akademik baik UGB, LK maupun lektor ataupun asisten ahli itu kurang lebih harus ada 30%. Nah, di sini mungkin sepertinya sudah memenuhi Pak, sudah memenuhi lah. Tidak aman lah, otomatis. Kemudian, berikutnya kelulusan tepat masa tempuh kurikulum. Artinya ini rata pengamatan dalam 3 tahun terakhir untuk 3 angkatan mahasiswa terakhir. Jadi maksudnya kelulusan tepat waktu, ya, katakanlah di 3 tahun terakhir. Nah ini disebutkan untuk sekolah tinggi itu kurang lebih juga 30%. 30% harus ya tepat waktu. Makanya itu kalau mahasiswa masih prodi tadi masih yang tepat waktunya itu kurang dari itu, pokoknya bagaimana didorong supaya bisa tadi memenuhi standar kita 30%. Saya kekhawatiran nanti kalau tidak memenuhi itu lagi-lagi tadi tidak nanti masuk dalam kualifikasi otomatis bisa dinyatakan tidak lolos. Selanjutnya kelulusan tepatnya itu 2 kali waktu tempuh. Nah ini kurang lebih rata pengamatan dalam 3 tahun terakhir untuk 3 angkatan mahasiswa terakhir. Ya, 2 kali waktu tempuh kurikulum. Ini kurang lebih 60%. Kemudian selanjutnya presentasi keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional, nasional, provinsi, baik peringkat 1, 2, 3 dan tentunya di saat tahun studi. Itu kurang lebih disebutkan di sini 0,01%. 0,01%. Keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa baik di tingkat internasional maupun regional. Nasional, regional. Ini mungkin bagian dari rekognisinya mahasiswa. Itu 0,01%. Selanjutnya ini presentasi lulusan terserap lapangan kerja. Ini
Ini poin yang ke-12. Kurang dari di sini sebutkan sama dengan 1 tahun atau saat tahun lulusan studi kedua. Itu kurang lebih 20%. 20%. Ini presentasi lulusan terserap lapangan kerja. Nah, maka terserap. ya ini didorong kalau memang sudah lulus, bagaimana mereka bisa segera terserap. Jadi, artinya bekerja di mana, sehingga itu nanti berdasarkan tracer study itu paling tidak ini standarnya ini 20% aja. 20% itu harus terpenuhi, terserap. Kalau di STI ini mungkin Pak banyaknya dulu. Jadi sebelum lulus juga sudah terserap. Ini PTKI itu kelebihannya itu hampir rata-rata terserap. Jadi mahasiswa saja sudah terserap. Jadi aman lah kalau urusan itu. Kemudian untuk sekalian ini rata presentasi luaran penelitian. Nah ini yang mungkin ini. Rata presentasi luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk apa? Dalam bentuk jurnal yang dihasilkan oleh dosen tetap. Nih, oleh dosen tetap yang terindeks baik itu Scopus, Sinta 1, Sinta 2 dalam 3 tahun saat tahun studi. Nah ini yang kemudian jadi tadi saya tantangan berat perguruan tinggi, terutama ini bagi para dosen ya Pak. Jangankan PTKI di perguruan tinggi negeri juga. Tapi yang memang karena aturan umumnya begini Pak, kedua jadi akhirnya harus meneliti. Dan ini kurang lebih untuk apa? Rata luaran penelitian dan PKI dalam bentuk jurnal itu presentasinya 10% dari dosen tetap. Nah maka Bapak Ibu ini secara khusus ini bagi dosen-dosen dari mulai sekarang artinya harus disiapkan dan tentunya harus betul-betul sekarang ini hampir setiap semester atau bahkan tiap tahun ini harus artinya menghasilkan daripada apa penelitian atau publikasi ilmiah. Ya. Jadi ya dosen ini sekarang di negeri juga sama. Tuntutannya itu selain memang kebutuhan dalam PKD tadi, ya, LKD BKD, nah, tentu juga tadi untuk kenaikan pangkat. Sebetulnya sekarang kalau saya lihat Pak, negeri dengan swasta dalam perlakuan ataupun tadi dalam apa namanya penerapan aturan, jadi tidak berbeda, sama saja. Untuk kenaikan pangkat juga demikian sama. Untuk laporan PKD pun juga sama. Jadi dituntut juga untuk bagaimana paling tidak tiap semester ataupun satu tahun sekali itu harus melakukan penelitian apa publikasi ilmiah. Nah di sini ada 10% Pak, harus tercatat 10%. Mudah-mudahan lah kalau di Sulawesi lebih dari 10%. Bu Haji Dedan bentar lagi mau guru besar. Saya kira mungkin publikasi ilmiahnya banyak. Skopusnya udah berapa? Ada skopusnya? Sudah? Masya Allah. Tuh ada Pak Dedi, Kak Dedi, Pak Dr. Dedi juga. Atas skopus berapa Pak? Banyak. Ada alhamdulillah. Sinta berapa Sinta? Sinta 1, Sinta 2. Coba nanti akan saya lihat. Nanti akan kita lihat ini di instrumen Monep ini itu yang harus saya ambil, harus saya bawa.
amanah dari Pak Koordinator dan Wako. Nah, nanti tinggal print ya Pak ya. Sebenarnya poinnya ini. Kalau sudah ada ya. Nah, karena di sini sekali lagi, terutama di poin aplikasi ilmiah bagi dosen ini harus memenuhi syarat tadi minimal 1%. Kemudian Bapak sekalian, nah lagi-lagi ini Pak yang cukup berat untuk PTKIS. Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat tahun studi. Sekarang pertanyaannya, PTKIS itu sudah mulai menerapkan kurikulum MBKM. Sudah. Negeri saja juga masih. Kan dirubah ya kan menteri baru. Itulah. Saya minta dirubah. Itu. Tidak tahu Ya. Kayaknya MBKM ini bakal diganti nih sebenarnya Ya. sepertinya. Minta dirubah. Saya lihat isu-isu yang ini yang sedang ini di para menteri ini, baik Menteri Pendidikan Besar dan Menengah maupun Pendidikan Tinggi, sepertinya akan ada perubahan. Mudah-mudahan. Meskipun ini karena ini juga sudah keluar aturannya, ya ini atau nanti mungkin apakah di delete atau apa bagaimana ya? Sebab ini menjadi salah satu poin yang menjadi syarat lulus otomatis Pak. Dan 15 ini kalau kemudian itu satu saja dia ada merah, itu secara otomatis seperti mau pembukaan prodi maupun pendirian. Kebetulan saya yang juga ikut dalam bagaimana melakukan visitasi itu yang juga masuk dalam aplikasi pemantauan langsung aplikasi. Ternyata satu saja terlewat itu tidak bisa diterima oleh aplikasi. Begitu. Nah, karena itu ini perlu tadi perlu disiapkan oleh PTKIS, disikapi maksud saya, sehingga ini yang sekali lagi saya sampaikan pada PTKIS kesempatan ini. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, poin 15 ini bahwa ini Ban PT ini demikian juga di LAB dalam pemutu ini karya dosen tetap yang terrekognisi atau diterapkan di masyarakat dalam 3 tahun terakhir itu dibagi dengan jumlah dosen tetap. Mohon buku. Jadi buku di dalamnya pokoknya karya dosen tetap yang terrekognisi yang diinginkan oleh masyarakat diterapkan di masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Ini berapa persen Pak? 10% dari kita. Nah, inilah Bapak sekalian, tadi sekali lagi ada 15 ternyata, ada 15 poin yang itu menjadi syarat mutlak sepertinya, karena ini sudah masuk di dalam sebuah sistem yang disiapkan oleh PTKIS dalam rangka perpanjangan akreditasi secara otomatis. Ya, kalau dulu kan masih melalui Sabto ya, nah sekarang jadi demikian. Jadi ada aplikasi khusus di pemutu yang datanya itu akan dipantau melalui melalui pangkalan data dari BPDS. Nah, saya kira itu menjadi materi pokok dalam pembinaan ataupun katakanlah tadi pengawasan pemantauan kami, sehingga mudah-mudahan mungkin pada kesempatan ini apa yang tadi saya sampaikan yang juga oleh kami dari pemerintah sudah menyampaikan ke seluruh PTKIS di Jawa Barat ini, mudah-mudahan ini semuanya sudah terisi Pak Ketua. Jadi ada beberapa poin yang itu
menjadi bagian yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh PT KAIS. Terutama juga sekalian, ini amanah yang juga saya sampaikan pada pelaksanaan MONEP ini karena mohon maaf Pak Ketua, mudah-mudahan saja di sini tidak terjadi, di PT KAIS ini tidak terjadi. Ketika kami bertemu dengan Pak Dirjen dan Pak Sekjen, ternyata ada semacam peneguran, termasuk memberikan peringatan. Meskipun kalau menurut pandangan kami, menurut Buakor, itu tidak bisa digeneralis soalan yang kemudian katakanlah PT KAIS. Artinya ini di sini disampaikan bahwa ditemukan di PT KAIS itu konon katanya dalam proses pembelajarannya itu mereka banyak yang tidak melaksanakan pembelajaran, tidak melaksanakan proses PBM, tahu-tahunya dia ikut ujian, lulus dan ikut wisuda. Itu bahkan Pak Sekjen sekarang Pak Dirjen beliau menyampaikan, coba saya cek katanya, termasuk tempat dalam proses PBM. Masa iya katanya berada di tempat di majelis taklim dan itu mereka melaksanakan perkuliahan. Sampai begitunya Pak Ketua. Karena itu pada kesempatan ini kami diwanti-wanti, diamanati juga paling tidak mungkin menjadi laporan kami, insya Allah nanti kan di sini ada yang perkuliahan. Ada Sabtu siang. Maksudnya minimal ada ini aja di foto, potret itu untuk bahan kami melaporkan pada Pak pimpinan kami, saya Buakor dan Pak Koordinator, bahwa ternyata tidak demikian apa yang diinginkan oleh Pak Sekjen maupun Pak Dirjen itu. Nah, sehingga di instrumen yang diminta di sini Pak, ya bagaimana di sini dari mulai PBM ini dokumen kurikulum tiap prodi mungkin sudah ada ya Pak, kemudian berita acara perkuliahannya, ya, daftar hadir dosen juga mahasiswa, kemudian ada sampel dokumen RPS-nya, kemudian sampel dokumen soal PTS-nya, sampel dokumen soal UAS, sampel dokumen tugas mahasiswa, sampel dokumen rekap nilai mahasiswa, dokumen ujian usulan penelitian, komprehensi, skripsi, dan sistem informasi akademik yang minimal. Ini bukan untuk apa, ini semata-mata kami untuk nanti melaporkan yang insya Allah katanya akan dilaksanakan pertemuan khusus seluruh Kopertais seluruh Indonesia. Hanya karena apa yang menjadi persoalan yang menjadi permasalahan produk Kopertais itu salah satunya yang dimiliki oleh Dirjen Nasib itu masalah-masalah seperti itu. Sehingga insya Allah mungkin ini menjadi bahan kami untuk dilaporkan. Ini efeknya Pak Ketua, dampak ketika itu ada laporan ke pusat, karena mungkin sekarang sudah segala sesuatu berbasis ini ya digital, berbasis media begitu. Jadi selalu aja sampai ke Jakarta, apapun itu yang ada di katakanlah masalah di baik PT KAIS atau di Kopertais di sebagainya, sehingga berdampak pada sampai Kopertais tidak diberi anggaran atau dampaknya. Dulu kita tahun 2023 masih lumayan itu ada, meskipun jauh sekali tahun 2020 dari anggaran RR. Kami sekarang murni dan justru dari anggaran RR.
tidak diberi oleh pusat. Itu katanya hukuman, bilangnya. Akhirnya gimana? Sehingga kemarin sempat diskusi Bu Wakor dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen juga menyampaikan, Bu Wakor menyampaikan kalau memang ada kasus itu tadi, berharap tidak kemudian dijadikan sebagai dasar untuk kebijakan. Itu bukan harus rumahnya yang harus dibakar. Ini justru harus diperbaiki. Nah ini maksud kami disampaikan, ini saking krusialnya kedua untuk persoalan ini, karena ini dipantau langsung oleh pusat, oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam di Jakarta. Dan ini sudah sampai, meskipun kita tahu sudah seperti KIS yang melakukan seperti itu. Tidak semua, kita juga sudah melakukan pembinaan. Dan saya yakin kalau STAD Sidoarjo dari awal saya sudah sampaikan, saya hakul yakin, sangat percaya, apalagi sebagai yang pengelolanya itu, ini guru saya, dosen saya dan yang lainnya, saya kira insya Allah lah kita mengelolanya dengan baik sesuai dengan aturan ataupun regulasi yang sudah diberlakukan. Saya kira itu poin pokok yang kami sampaikan. Mohon maaf Pak Ketua, jadi tidak banyak hal yang kami sampaikan itu terkait peningkatan mutu. Sebetulnya kalau dengan beberapa instrumen yang dijelaskan itu paling tidak untuk menyelamatkan PT KIS dalam rangka memperoleh akreditasi. Dan saudara sekalian, aturan ini akan diberlakukan itu per 1 Januari 2025. Makanya kemarin Pak Ketua kami advertise cukup kelabakan ketika Permendikbud ini diberlakukan, kemudian harus ada proses akselerasi untuk masuk di badan PT atau katakanlah untuk status terakreditasi ataupun yang belum terakreditasi ataupun gelap, ya. Karena per tanggal 18 Agustus semuanya sudah masuk orang, sampai di data semua Agustus kemarin. So kalau itu tidak masuk, artinya tidak segera mengupload bagi yang katakanlah tadi aplikasinya sudah habis, katakanlah, atau misalkan mau aplikasi, ya, atau memang katakanlah 6 bulan lagi misalkan, semua ini harus masuk. Kamu baru PT, saya sekarang itu ke ban PT demikian lah juga. Jadi itu harus semua data prodi itu harus sudah masuk, karena mungkin maksudnya ini dalam rangka akan diberlakukannya pemutu izin. Karena itu ke depan sistem yang nanti akan dilakukan itu, yang akan dilaksanakan itu dalam proses akreditasi itu, sekali lagi itu tidak dilaksanakan secara manual, katakanlah secara kalau kemarin ada semacam asesor atau visitasi lapangannya, tidak demikian. Jadi ke depan itu semuanya adalah berbasis aplikasi yang kita kenalin tadi dengan istilah pemutu. Pokoknya pelajari bagi penyelenggara pendidikan tinggi, demikian juga prodi, 15 item ini Pak, yang sudah ditetapkan oleh BAN. Mudah-mudahan saya tidak ada perubahan, mudah-mudahan saya ada perubahan maksud saya. Minimal ini Pak, poin yang 14, sebab termasuk yang jurnal, termasuk yang MBKE, agak meninggal MBKE. Tapi kebanyakan juga agak repot juga, agak repot. Paling tidak itu. Jadi betul-betul diperhatikan baik jurnal demikian juga yang lain. Sehingga ke depan mungkin Bapak Ibu, terutama khusus yang
di prodi ini harus fokus pada aspek-aspek ini yang kami meminta dalam rangka. Sebetulnya apa ya, ini lebih banyak semacam mengingatkan saja, dan Kopertais lebih mensupport saja. Mengapa kami meminta ini? Justru sebetulnya untuk kepentingan PT KIS. Sebab kalau tidak diingatkan itu, kekhawatiran kami PT KIS ini kalau tidak memenuhi syarat itu mungkin tinggal namanya saja, jadi tidak memiliki ruh ataupun status akreditasi. Seperti mudah, tetapi lumayan rumit kalau tidak bisa. Begitu Pak Ketua, untuk sementara waktu yang bisa kami sampaikan. Ini hanya sekali lagi menyampaikan informasi saja, sekaligus mungkin juga bagian dari sosialisasi kami, terutama terkait implikasi dalam penerapan Permendikbud 5. Bagaimana seluruh PT KIS, demikian juga sama PT KIS itu betul-betul harus menyikapi dan menyiapkan akan diberlakukannya secara utuh tentang peraturan Permendikbud 53 tentang penjaminan mutu. Saya kira itu mungkin, mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas informasi penting bagi kami, dan mohon izin Pak Dokter, kiranya dibuka, minta waktu untuk dibuka sesi dialog. Boleh. Mohon maaf, ada yang terlewat tadi poin yang tentang bentuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan perubahan bentuk itu bisa dilihat di PMA nomor 15 tahun 2023. PMA 15 tahun 2023. Memang jujur saja Pak Ketua, ini di masa kepemimpinan Pak Yakub kemarin itu, Gusmen itu banyak sekali peraturan-peraturan yang baru yang saya kira baru saja ini sudah dirubah lagi dan baru lagi. Terutama surat edaran di umum, makanya coba tanya yang diberi informasi di forum pimpinan, baru saja ini sudah datang lagi. Jadi perubahan terus berubah. Nah, termasuk yang terbaru berkaitan dengan perubahan status atau perubahan. Jadi kalau untuk pendirian, untuk pembukaan prodi baru itu juga ada regulasi baru. Jadi tidak mengacu pada regulasi yang lama tahun 2020, sekarang menjadi PMA 17 2002. Untuk perubahan status 15 2002. Nah, Bapak sekalian, wabil ini untuk perubahan bentuk dari katakanlah ini sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi menjadi institut ini ada beberapa poin Pak. Kalau ada yang fokus bisa saya sampaikan. Paling tidak kualifikasi untuk pendidikan ini sudah dijelaskan. Dari sekolah tinggi ke institut itu minimal magister harus ada 20, doktor ada 4. Itu untuk SDM. Kualifikasi kepangkatan akademik, asisten ahli untuk institut ke sekolah tinggi ke institut itu asisten ahli ada 12. Kemudian juga lektor 12. Lektor kepala tidak menjadi syarat, apalagi profesor. Kemudian rasio jumlah dosen dan mahasiswa
rasio jumlah dosen mahasiswa untuk ilmu agama dari sekolah tinggi ke institut itu 1:45. Itu harus 45 Pak. Saya kira ini kalau terlalu tinggi. Jadi padahal kalau ban PT itu 1:30 bulan mau ada yang 20 ada. Ini 1:45. Kemudian jumlah mahasiswa Pak, mahasiswa ini sekolah tinggi ke institut itu ada 480 Pak. Kalau ini sudah 500, saya kira sudah memenuhi untuk syarat menjadi institut. Kemudian untuk ini jumlah dan jenis program studi. S1 untuk S1 Pak, sekolah tinggi ke institut ini di sini disebutkan sekolah tinggi institut ada 4 program studi dengan paling sedikit 2 bidang ilmu yang berbeda. Nah, ya sudah ada lah, ada yang sudah memenuhi. Jadi 4 prodi, 2 bidang yang berbeda. Berarti katakanlah ketarbiahan dan kesariahan. Kemudian selanjutnya jumlah tenaga kependidikan, saya kira sekolah tinggi ke institut itu paling tidak ada 12. Ini memang juga diakreditasi demikian sama orang. Kemudian peringkat akreditasi institusinya sekolah tinggi ke institut itu, nah di sini sudah disebutkan terakreditasi atau unggul, dan sini unggul. Demikian juga program studi, artinya sudah terakreditasi semuanya. Yang lain-lainnya Pak, ini paling tidak sarpras nih, tanah lahannya itu kurang lebih sekolah tinggi ke institut itu ada 8.000 meter. Ini sudah memenuhi Pak, 13.000 sudah memenuhi. Saya kira itulah yang paling pokok, yang lain-lainnya nanti insya Allah kami sampaikan ke Pak Bus berkaitan dengan perubahan dari institut atau perubahan pembangunan. Bapak Ibu sekalian, untuk perubahan bentuk ataupun perubahan prodi baru, ya paling tidak meskipun dalam edaran seperti itu, terakhir itu ada edaran Pak, seolah-olah Kepres itu tidak boleh mengeluarkan rekomendasi. Lagi-lagi ini nggak tahu masalahnya apa. Jadi rekomendasi untuk pembukaan prodi, untuk pendirian perguruan tinggi. Tetapi yang jadi masalahnya itu di aplikasi baik ban PT maupun LAM itu diminta rekomendasi. Kementerian tidak boleh. Kementerian itu Pak yang bikin kita jadi ini. Jadi gimana? Jadi tidak sinkron antar kebijakan yang diberikan oleh kementerian dengan ban PT. Demikian juga dengan LAM, seluruh LAM, baik LAMDIK atau LAMEMBA dan sebagainya. Begitu. Sementara PTKIS justru membutuhkan. Inilah persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan Pak Wakil Ketua berkaitan dengan persyaratan untuk alih bentuk ataupun pembukaan baru. Insya Allah kebetulan Kopertais ini domain kami ada di bidang akademik dan kelembagaan. Jadi kemarin memang sudah banyak beberapa PTKIS yang mau alih bentuk itu memang mereka investasinya itu membuka prodi baru. Jadi kalau prodinya belum ada, belum memenuhi, ya saya kira bagaimana mengubah bentuk begitu. Jadi misalkan sekolah tinggi agama Islam ini hanya punya PAI misalkan atau tarbiahan, mesti tadi ada 4 itu yang silakan aja itu dibuka prodinya dulu, baru sambil dibuka prodi itu kemudian bisa proses untuk
oleh ataupun buka perubahan. Saya kira itu Pak Ketua dan Pak Ketua yang bisa kami sampaikan terkait dengan regulasi perubahan hari bagi PT KIS. Terima kasih. Mangga itu. Kedua, Pak Dokter, tadi sekali lagi kami ulang mohon disediakan waktu beberapa menit ke depan supaya kami bisa berkonsultasi atau menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tadi merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak. Mungkin sebelum yang lain izin saya dulu ya. Ada 3 hal mungkin. Pertama yang terkait ini konfirmasi saja terkait dengan izin. Kami taat azas insya Allah Mas sesuai arahan Pak Ketua dan Ketua BPH. Apa yang diminta oleh Kopertais sudah disiapkan secara digital dan tentu ada beberapa yang hari ini disampaikan melalui visitor itu, dan insya Allah mungkin dari instrumen itu kami memastikan tadi yang terakhir disampaikan berkaitan dengan teguran terhadap proses pembelajaran dalam tanda petik fiktif, kami bisa menjawabnya di sini insya Allah tadi disampaikan oleh Pak. Yang kedua, perubahan bentuk ini sudah panjang sebetulnya kita rekomendasi Monet 2 tahun yang lalu sebetulnya ini kami sudah direkomendasi secara seperti ini dan kami menyiapkan, dan di bulan ini sebetulnya kami sudah masuk ke sistem Pak. Sudah masuk. Ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak. Ketika kita akan mau melanjutkan, ada upload rekomendasi. Nah ini kita baru sesungguhnya rekomendasi Kopertais. Ini juga akan ditindaklanjuti mungkin nanti di Kopertais, sehingga kami bisa melanjutkan di aplikasi itu. Dan insya Allah beberapa komponen yang diminta dalam PMA 15 dan upayakan kami secara objektif sampaikan, insya Allah itu. Hanya saja memang ini terkait yang ketiga, bahwa di kami ini 6 sesungguhnya produknya. Jadi aktif 5 dan yang 1 sudah dikonfirmasi beberapa kali bahwa di tahun 94 itu sudah kami nyatakan tutup, dikonfirmasi ke kementerian, juga ke Kopertais, bahkan minta juga bantuan. Sekarang melalui Bapak barangkali ini bisa diintensifkan kembali berkenaan dengan prodi ahwalus sosial. Sebab di Banpet, di Pornap itu masih ada. Nah ini khawatir pada poin keberapa itu dari yang 15 indikator dari yang nomor 53 itu sudah ada. Ya semua program aktif terakreditasi. Kalau dibaca dari program Pendedikti itu memang ada satu prodi itu yang tidak aktif memang. Sudah lama, dan mau penguatan melalui Bapak barangkali Kopertais sekaligus ke kementerian untuk sebab itu memang sudah tidak kami jalankan sejak 94. Nah, tapi nama itu masih ada. Khawatir mengganggu itu ketika secara akumulatif dilihat. Nah itu ya. Sebab di sini ada kalimat semua program terakreditasi sama sekali itu kami tidak tempuh. Nah ini mohon barangkali bukan pertanyaan tapi menitiplah untuk mendapatkan penguatan kembali. Termasuk hari ini saat ini prodi Tadbis juga sudah masa berlakunya BIS dan kita sedang mengajukan juga proses pengajuan dan sedang upload ke Lamdik, ya, sudah direkomendasi untuk Lamdik. Sementara prodi-prodi yang lain alhamdulillah masih berlaku, dan mudah-mudahan tadi sebagaimana yang disampaikan ini secara otomasi gitu ya kita mendapatkan perpanjangan, sebab di 2021 termasuk di institusi prodi-prodi secara bersamaan untuk 3 prodi nampaknya kami menunggu otomasi atau mungkin ya kita menyiapkan instrumen untuk otomasi. Nah, itu mungkin terutama yang tadi nomor 2 terkait dengan program studi ahwalus sosial yang memang sudah tidak kami lanjutkan yang 94. Itu mungkin Pak Dokter kita rampung dulu, mungkin ada yang lain dari dokter pada saat tenang.
Dari paparan yang disampaikan Pak Percaya dari Kapis, akhirnya saya membuka Kemendikbud kemudian membuka tentang kondisi STHI Sriwangi. Ya, mungkin ini pun juga proses yang sudah dilalui di poin 2 itu seperti PS dengan dosen OS. Nah, ini angkanya 80%. Kenapa 80%? Ada 2 dosen yang sedang proses NPM. Dari kami, rekomendasi dari pemerintah sudah ada. Akan tetapi yang dihadapi proses ke Kementerian Agama itu agak lumayan susah. Nah, itu. Kalau kami sih positif-positif aja ya, mungkin karena dalam transisi kepemimpinan mungkin seperti itu. Tapi saya perhatian juga untuk STI Sumber baru supaya tidak merah ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa aktif terdetek. Nah, ini saya kira Bapak secara khusus dengan Pak Haji terus bagaimana tentang kondisi di STAP, karena kalau saya amati cukup kuatir kadang banyak itu kan dulu. Nah, kadang misalnya seperti COVID karena ada penurunan, jadi apa namanya fluktuatif. Kemudian yang nomor 6 tadi, PS aktif terakreditasi. Di Kemendikbud ini 80%. Kalau saya ya memprediksi ini adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Oles, karena sedang proses akreditasi ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, tapi mungkin apa? Saya mungkin ya secara internal karena jurusan bahasa Inggris ini adalah harus ada prinsip sebetulnya, karena kalau saya lihat ya dengan aturan yang 53 itu ya itu ada kekhawatiran. Nah, mungkin pimpinan di sini akan ada solusi kompromi yang mungkin marketable ya. Ada marketnya seperti apa gitu ya, mengikuti zaman supaya mahasiswa banyak yang mendaftar. Nah, tentang baru saja kan sudah tidak ada. Iya, di portalnya sudah terdelete juga ya, karena di sini kan di tahun 2019 mungkin apa namanya ini Pak, untuk kondisi PPKIS ya, mungkin terutama PPKIS kapitalnya yang agak lumayan terganggu. Kalau misalnya kami nanti mau tidak mau untuk kasuskan kemudian kelantik itu adalah proses lagi
Iya. Demonstrasi gitu. Biasanya kan Jadi di kosong. Bandung ya. Gitu. Iya. Karena Iya. si dasar ini kan hanya dosen tetap. Tetap maksudnya. Berarti berapa yang advokasi lah. Ya. Langsung saja barangkali masih ada? Ada. Oh, Pak BPH masih ada. Ya. Baik, terima kasih Pak. Langsung saya terus Saya tadi di monitor dari yayasan memang kelebihan STAI itu sarana prasarana. Mahasiswa kurang. Dengan jumlah mahasiswa yang ada, mustahil STAI berjalan. Gitu. Saya cenderung berusaha bagaimana STAI ini ada perubahan dari sekolah tinggi ke institut. Kami berupaya memang Pak, berupaya dari melihat gitu lembaga ini berupaya maksimal untuk bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa. Saya evaluasi di jalan-jalan memang kalau pasang spanduk hanya seminggu dicabut kan gitu oleh Satpol PP. Akhirnya saya coba di depan kami pasang berbulan-bulan, terutama setelah COVID, kecenderungannya tidak naik, stabil. Saya lebih mempertahankan STAI. Mohon maaf Pak Ketua, di kemudian hari jika ada perubahan IKIP ini menjadi institut dan kita di bawah menjadi fakultas keagamaan dan ekonomi, dengan kondisi ini Pak, dengan kondisi apabila 3 tahun terakhir kita terus seperti ini, saya tidak rela, lebih bagus kita bagaimana berusaha. Nah, tantangan yang paling utama apa yang saya rasakan, yang saya dapat informasi, ini PJJ di perguruan tinggi swasta ini berjalan. Tantangan kami ini berat bagi yang konsisten dengan pembelajaran. Kita belajar tiap hari. Saya seminggu 3 kali ngajar mahasiswanya. Ini kalau tadi dari Pertais dapat sanksi, dapat hukuman terbuka ataupun tertutup, mana perguruan tinggi ini yang kok dibiarkan Pak? Kami ini berat sekali untuk menaikkan ini. Tapi kalau ada rasa keadilan yang diterapkan di wilayah Jawa Barat ini saya kira enggak banyak sekali memang perguruan tinggi yang jarak jauh, pembelajarannya enggak jelas, tapi dibiarkan. Sementara kami ini berupaya lurus. Aduh, ngap-ngapan Pak 3 tahun ini mahasiswa kita ini. Ngap-ngapan dengan berbagai upaya dengan IT, dengan apa, tetap nggak lurus. Dan ada memang 2-3 orang datang ke sini gimana, tapi kita tolak. Berarti diterima di tempat lain dia pembelajarannya. Jadi mohon coba nanti bagaimana ada unsur kalau memang dibuka lebih bagus. Buka PJJ sudah. Kalau ini PJJ boleh di jarak jauh, boleh sampai di kecamatan. Saya ke Malangkong ada perguruan tinggi yang aduh, ya Allah, sebelah kami berusaha. Nah, antara itu menjadi mohon mungkin ada kejelasan apakah PJJ jarak jauh ini dibuka kembali atau memang dicabut sehingga memungkinkan kepada perguruan 15 ini berat ke depan kita, apalagi Januari nggak bisa gitu. Jadi itu aja. langsung saja. Baik, terima kasih. Itu akan coba saya jawab Pak dan Pak. Ini terkait memang persoalan PTKS itu tentunya cukup banyak. Kami juga coba untuk terus berupaya ini bagaimana mencari solusinya. Pertama tadi juga yang disampaikan oleh ini yang saya ingin coba jawab dulu. Yang pertama dari Pak Wakil Ketua Pak
Paulus, para pengurus. Saya kira mengenai prodi Akhwalus Syakhsiyah ini, kalau memang sudah tidak aktif, sebetulnya proses untuk penutupannya itu sudah dilaksanakan atau belum? Sudah. Nah, saya kira kalau sudah aman Pak. Jadi sesuai dengan nomenklatur nama regulasinya dari kelembagaan Pak, termasuk dari sudin akademik. Nah ini kita sampaikan. Jadi ini beliau menyampaikan, Pak Jainuddin sampaikan pada PTKS itu tidak hanya untuk membuka prodi saja. Aturan itu juga bagaimana dia harus diingatkan juga untuk menutup prodi kalau memang sudah dirasa jenuh, dirasa memang kemudian tadi dalam proses perjalanannya itu katakanlah tadi tidak peminatnya kurang atau mungkin sudah tidak berfungsi lagi dengan berbagai alasan atau faktor, saya kira jangan dipaksakan untuk terus di saudarakan. Itu amanat dari Pak Susdin, Pak Dr. Lukman. Jadi intinya harus juga diproses sama bagaimana membuat permohonan penutupan prodi dengan pengantar dari lembaga, kemudian rekomendasi senat, kemudian SK Dirjen yang kemudian juga sertifikat Ban PT-nya dan rekomendasi dari pemerintah. Jadi ada 5 syarat. Sehingga kalau itu sudah disampaikan, maka otomatis di Porlab itu akan dihapus. Kalau itu Porlab sudah dihapus, ya sudah otomatis Pak, tidak akan muncul. Kalau masih muncul, nah ini pengalaman Pak yang sudah yang sebaiknya dari PTKS, artinya bersilaturahim ke Jakarta. Ya, pokoknya Pak Ketua atau dengan Pak Wakil Ketua 1 menghadap saja. Jadi bawa surat tadi, artinya persyaratan yang sudah diinginkan atau paling tidak ada surat permohonannya, Pak, bahwa prodi kami ini sudah ditutup, mohon ini di Porlabnya untuk segera didelete. Sebab ini berisiko berdampak ke yang lain. Apalagi tadi kalau mengikuti aturan yang Permendikbud ini, ya kalau misalkan masih tercantum di sana sementara belum terakreditasi merah yang kemudian berpengaruh pada proses automatik tadi atau majelis perpanjangan, kasihan kan begitu Pak berkaitan alokasi. Kalau kemudian juga mau dihidupkan, ya saya kira penuhi dulu, artinya kebutuhan yang memang untuk penyelenggaraan prodinya tadi, dan tentu juga harus dimohonkan juga sama, ya artinya ada penyesuaian nomenklatur prodinya di sana. Ada sama Pak pengantar juga SK Prodi lamanya itu, kemudian rekomendasi dan juga ada sertifikasi sertifikat Ban PT-nya. Begitu untuk Akhwalus Syakhsiyah. Silakan mungkin kalau sekali lagi saya sarankan Pak, karena saya ada beberapa PTKS kasusnya sama. Setelah saya sarankan itu, mereka datang ke Jakarta untuk mohon ditutup atau katakanlah tadi mau dihidupkan, maka alhamdulillah semuanya sudah diselesaikan saat itu juga. Kemudian berkaitan dengan ini masalah akreditasi tadi yang problem akreditasi yang bahasa Inggris sedang baik, yang bahasa Inggris tahun yang lalu kita sekarang dengan lab. Ya, saya kira itu kan tinggal ikuti aja proses itu untuk akreditasi ya. Tapi yang kemarin per 18 itu sudah sampai belum sampai. Deadline-nya kan tanggal 18 Agustus. Ini baru di bulan ini baru submit. Kemudian di sini rekomendasinya juga sedang kami proses juga. Ya, kalau urusan rekomendasi
saya pikir Bapak kan tinggal permohonan ke kami, Kopertais, karena pembukaan prodi untuk untuk akreditasi kami juga yang menangani. Tapi kalau ini persoalannya belum submit, belum upload, nanti kami harus konsultasikan dulu Pak Subdit. Ya, Pak, nanti saya akan coba ke Kasubditnya Pak Lukman. Pak Lukman itu saya lihat di alumni Universitas. Beliau itu justru yang di Kopertais, bukan di Jakarta. Akademi beliau alumni dari UPI, dari Australia. Ternyata maksud saya itu ada pendekatan emosional. Jadi kalau tidak ini, ya, sekaligus aja Pak Ketua saya sarankan Pak Ketua lah dengan Pak Wakil atau siapa dengan bisa silaturahim ke sana. Nanti ada subtim, sekarang kan di subtim. Dulu kan Kabak, Kasubag, sekarang Kabak, Kasubtim, akademi. Jadi tim sekarang Kemenang. Ya jadi maksud saya Pak, itu coba nanti di Pak Subtim sekaligus mengingat dengan urusan. Saya kira itu. Kemudian apalagi Pak tadi catatan saya. Dari saya tadi yang terkait instrumen yang sudah disampaikan secara Iya.